Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman dan kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kembali kami dimampukan untuk kami bisa berada dalam satu persekutuan ibadah minggu dari rumah ke rumah. Walaupun kami tidak berada di dalam satu tempat, satu gedung gereja, tetapi kami yakin Tuhan hadir. Karena di mana kami berada 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan itu ada. Oleh karena itu pada pagi hari atau pada siang, bahkan juga pada malam hari, ketika kami menghampiri kehadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, kami percaya Tuhan telah memimpin menuntun perjalanan kehidupan kami sepekan yang lalu. Dan di dalam pekan ini, kami mau berada dalam satu rangkaian rasa syukur, walaupun di dalamnya kami diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Teristimewa ketika virus corona yang merajalela, yang pada akhirnya kami harus berkurang di dalam pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan. Karena kami akan melokalisir akan perjalanan virus tersebut sehingga dia tidak menyebar ke seluruh muka bumi ini. Tuhan, sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami sehingga melalui firman-Mu kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk kami mampu tegak lurus menghadapi kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat, mari kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Inilah Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka dan yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpi
Mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi. Iblis itu dengan kata-kata hujatan tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka yang menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang yang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup dan menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang-orang untuk mendapat keuntungan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, bahkan malam, di mana pada hari ini kita bersama-sama berada di dalam satu ibadah hari Minggu yang kita tidak lakukan di tengah-tengah kita berkumpul di satu tempat yang biasanya kita berada di gedung Aspol Bayangkara Ciledug. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui sabdanya, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Dan juga kita bisa belajar banyak terhadap pengalaman gereja mula-mula. Gereja mula-mula ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, kalau kita katakan ya di tahun-tahun 38 Masehi, maka di situ gereja tidak langsung bisa mampu berkumpul. Gereja mengalami satu peristiwa di mana para murid dan juga orang-orang pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, mereka dikejar-kejar untuk mereka dibunuh. Apakah mereka berada di dalam satu gedung? Tidak. Dan inilah yang saya mau katakan, bahwa ketika kita mendapat informasi, kita mendapat instruksi arahan, baik daripada Presiden Republik Indonesia, yaitu bagaimana kita mencoba mengurangi
meminimalisasikan penyebaran daripada virus, kita katakan corona ini, dengan tidak banyak berkumpul selama kurun waktu 14 hari, maka itu adalah satu usaha, satu upaya agar kita benar-benar memotong agar virus ini dia tidak bertumbuh berkembang. Pertanyaan seringkali muncul ketika arahan baik saya katakan tadi melalui Presiden, juga ada surat-surat edaran daripada Majelis Sinode GPIB, dan juga ada surat-surat himbauan dari Kapolres Tangerang Kota yang mencoba bahwa bagaimana kita berkurang di dalam mengadakan perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan, agar supaya kita semua sebaiknya kalau tidak terlalu mendesak dan mendasar, maka kita tidak berada di dalam satu kelompok kerumunan orang banyak, agar supaya kita memutuskan perkembangan daripada virus ini. Ini yang menjadi tujuan di mana instruksi-instruksi daripada pemerintah kepada kita semua. Dan ini wajib untuk kita lakukan. Ibu bapak saudara, persoalan kita tidak berkumpul jangan kita kaitkan dengan persoalan beriman, berani bahwa Yesus mampu segala sesuatu untuk menghalau akan seluruh virus. Itu benar, tidak akan salah. Tetapi ketika kita berada di dalam satu kelompok masyarakat, maka mau tidak mau, kita harus saling menolong, kita harus saling menopang, kita harus sama-sama harus mau memerangi bahwa ada satu wabah, ada satu peristiwa yang menular ini, agar kita tidak berada di dalam kebinasaan. Dan hikmat inilah yang perlu kita miliki bersama-sama. Nah, oleh karena itu bahwa di dalam kita menjalankan ibadah kita pada hari ini, pada Minggu tanggal 22 ini, maka janganlah kita berkecil hati dengan kita mengatakan kita hanya ada di rumah. Tapi dari sini mari kita mau belajar bahwa apa sih rencana Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apakah apa yang menjadi kita katakan virus corona yang mewabah ini untuk menjadi pelajaran kepada kita. Nggak ada jalan lain. Mari kita bersama-sama bertekun, mari kita bersama-sama bersekutu di dalam keluarga kita masing-masing untuk kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sebagaimana tata ibadah yang kita miliki bersama-sama yang telah diedarkan, maka marilah kita melihat ibadah ini tidak mengurangi sedikit pun kehadiran Tuhan Allah Yesus Kristus Juru Selamat penebus hidup kita. Bertolak dari kondisi ini, maka tema renungan kita waspada terhadap segala penyesatan. Ibu bapak saudara-saudara, bahwa berbicara penyesatan, maka dia tidak berhenti. Kita tahu dari sejak Yesus naik ke sorga, para murid dan juga para pengikut-pengikut yang kecil, kelompok yang kecil, mereka terus-menerus mengalami berbagai penyesatan yang terjadi. Itu dimulai daripada kelompok yang kita katakan para orang-orang Saduki, para imam-imam yang mencoba, dan bahkan juga tentara Romawi. Bagaimana mereka sudah memahami, mengetahui bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Maka kemudian lubang kubur itu dijaga oleh tentara Romawi, dan diharapkan, dan mereka mau mengatakan bahwa jangan sampai jenazah atau jasad daripada Yesus ini itu akan diambil dan dicuri oleh para murid. Ibu bapak saudara, bahwa lubang kubur pada zaman dahulu bukan kayak kita sekarang, gali lubang baru kemudian taruh dan tidak. Zaman dahulu lubang-lubang kubur itu adalah berada di dalam satu lubang gua, dalam satu goa. Goa ini ditarik, di bukit ini ditarik, digali ke dalam, maka kemudian lubang kuburnya itu jenazah ini akan dimasukkan ke dalam, dan di luarnya ditutupi oleh batu yang besar agar supaya binatang-binatang tidak datang dan merusak jenazah itu. Itu tujuan yang pertama, dan saya mau katakan ini batu inilah. Dan pada hari yang ketiga ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada pagi-pagi hari, pada subuh hari,
maka batu ini tergolek, tergeser. Dan disitulah yang kita tahu, para tentara-tentara Romawi khawatir dan ragu, dan mereka pada berlarian. Apa yang dilakukan oleh tentara Romawi dan juga semua sekutu-sekutu mereka? Mereka memutarbalikkan fakta bahwa para murid dan pengikut-pengikut Kristus mencuri akan jenazah Yesus dan membawa pergi. Yang kedua, ada mereka juga membangun satu pandangan bahwa yang dikubur pada waktu itu adalah bukan Yesus. Memang benar bahwa ketika dalam perjalanan di kayu salib tadi, ketika Yesus memikul kayu salib, dan ketika dia berada dalam satu situasi, kondisi di mana ia berada di dalam kelelahan, kelemahan. Bapak, kalau kita bayangkan ada dua balok yang kita pikul, maka saya kira sangat berat dan sangat sakit. Dan disitulah kemudian ketika Yesus berapa kali jatuh, maka ada Yusuf Arimatea, Yusuf orang yang kaya itu dipaksa untuk mengganti Yesus memikul salib. Konsep memikul inilah yang kemudian dipakai untuk bagaimana bisa dia menggantikan Yesus memikul, dan bisa juga orang lain yang ada di dalam. Dan ketika jenazah Yesus yang dikatakan dia tidak mati tadi, dia dibawa pergi dan kemudian digantikan dengan jenazah yang lain. Dua model bagaimana aliran sesat bertumbuh dari awal. Nah, ibu bapak saudara, aliran sesat apakah yang muncul di zaman modern ini? Saya mau katakan yang pertama, konsep dasar bahwa pertama banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan penyelamat dunia ini. Yang kedua, itulah yang saya mau katakan secara fisik, secara nyata yang mau dikatakan, apa sih yang Yesus bisa perbuat dengan iman dan percaya bahwa kita mampu bertumbuh, kita mampu berkembang, kita mampu memiliki berkat dan anugerah daripada Tuhan Allah. Nah, dari sinilah yang pertama yang ingin saya tegaskan, bahwa ketika dikatakan bahwa Yesus bukan adalah juru selamat, maka dengan tegas saya harus katakan bahwa untuk mau memiliki keselamatan, Yesus tidak memakai pendekatan keilahian. Yesus tidak memakai pendekatan kekuasaan, tetapi dia memakai pendekatan manusiawi. Saya seringkali tegaskan, apakah ada seorang manusia bisa menjadi Tuhan? Seorang nabi manusia biasa yang kemudian bisa di atas segala-galanya? Saya kira tidak ada yang bisa. Tapi sebaliknya, jika Tuhan menjadi manusia, saya bilang bisa. Kenapa? Karena dialah yang maha kuasa. Nah, bertolak dari bahwa dia maha kuasa, bertolak bahwa dia melakukan pendekatan manusiawi ini, maka marilah kita yakini, kita iman bahwa memang benar dia adalah juru selamat penebus hidup kami. Aliran-aliran yang bertumbuh yang ada, bahkan bukan hanya aliran-aliran yang di luar agama Kristen, di dalam kekristenan pun seringkali banyak aliran-aliran sesat yang bertumbuh, yang berkembang. Semuanya mau mengatakan seperti apa yang dilakukan oleh iblis ketika mencobai Tuhan Yesus, bahwa dia katakan dari ketinggianmu di atas di sana engkau bisa loncat karena malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga. Di situ Yesus mau katakan, hai iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini artinya ibu bapak saudara-saudara, bahwa yang kita pahami bahwa di dalam kerangka aliran sesat bisa memakai wujud, bisa memakai nama Yesus, tetapi mereka tidak memberikan kekuatan, bahkan mereka menyesatkan. Begitu juga dengan kita ketika kita dikatakan bahwa mintalah, ketuklah, maka engkau akan diberi, pintu akan dibuka. Orang-orang Kristen harus meminta, harus mengetuk. Dan ketika kita tidak meminta, maka kita tidak dapat apa-apa. Inilah kalau kita mau lihat ajaran, saya selamanya mau katakan ajaran zaman ketika Hitler. Maka Hitler kumpul anak-anak masih SD, anak-anak sekolah,
Maka dia katakan, coba semua tutup mata dan berdoa, minta Tuhan Yesus memberikan roti. Maka anak-anak semua berdoa. Ada komando berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih roti. Baru kemudian mereka katakan, buka mata, buka mata. Ada roti? Nggak ada. Coba lagi, kedua kalinya, buka mata, tidak ada. 3 kali tidak ada. Situ sekarang coba kita rubah. Mari anak-anak semua berdoa dengan mengatakan, Hitler yang maha mulia, Hitler yang maha kasih, berikan kami roti. Nah, ketika dia berdoa dan sambil tutup mata, berikan kami roti, kemudian dibagi-bagikan roti di atas meja itu. Maka kemudian katakan amin, buka mata. Begitu buka mata, ada roti di depan. Hitler lebih berkuasa daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu tinggalkan Yesus Kristus, percaya kepada Hitler agar supaya kalian bisa hidup. Ini cerita beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi ini masih menjadi real, masih menjadi fakta di zaman kita sekarang. Kita sekarang seringkali terlalu menuntut meminta hal-hal yang secara fisik, secara nyata itu ada, tetapi kita lupa Tuhan menjawab kita di dalam bentuk yang lain. Inilah kesesatan yang bertumbuh dan berkembang di dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang di dalamnya kita bisa bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Maka tidak ada jalan lain. Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita setia, kita bertekun di dalam doa, kita berada di dalam puji-pujian, di dalam kita membawakan rasa syukur kita, persembahan kita. Persembahan yang hidup adalah diri kita. Simbol dari persembahan, itulah kita membawa rasa syukur kita. Di dalam kita menyerahkan persembahan-persembahan kepada Tuhan, di dalam kerangka bagaimana gereja bertumbuh berkembang di dalam kehidupan pada masa ini. Inilah ibu bapak saudara-saudara yang menjadi kekuatan dan kemampuan kita untuk kita bisa bersama-sama berada di dalam kasih dan karunia Tuhan. Selanjutnya, di dalam kita menghadapi situasi yang sangat mencekam dan kita tidak berada di dalam satu perjumpaan, satu pertemuan yang besar, maka mulai dari tanggal 22 Maret dan juga di tanggal 29 Maret kita tidak berkumpul. Kita akan melakukan ibadah-ibadah kita melalui keluarga-keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Ingat, saya harus mau katakan, saya harus tegaskan, kita tidak meniadakan akan ibadah, karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menutup meniadakan ibadah. Kita hanya mengalihkan ibadah yang tradisional yang biasa kita lakukan dalam berjumpa, dalam berkumpulan di satu gedung, kita alihkan ke rumah kita masing-masing. Ingat kata gereja, gereja bukan lembaga, gereja yang saya katakan bukan gedung, gereja adalah diri kita. Dengan kata igreja bahasa Portugis dan eklesia, ek dan kaleo, orang yang dipanggil dari gelap masuk di dalam terang. Jika kita sebagai gereja-gereja itu, maka ketika kita berkumpul di rumah tangga kita masing-masing dan kita menaikkan puji-pujian, dan kita menaikkan di dalam firman Tuhan, kita menaikkan di dalam persembahan syukur kita, dan kita menaikkan bahwa berkat Tuhan akan datang, saya bilang dan saya yakin itu pasti kita miliki. Oleh karena itu, di dalam 2 minggu ini selama kurun waktu 14 hari, seluruh kegiatan, aktivitas berperkumpulan, berkumpul kita tiadakan, dan kemudian di dalamnya kita berada di dalam diri kita,
rumah tangga kita masing-masing, sehingga di dalamnya iman dan percaya kita makin kuat dan makin kokoh. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kasih setianya kepada setiap orang yang beriman dan percaya kepada. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Amin. Mari kita ada dalam saat teduh. Selesai.